Smart listeners dan juga sahabat Sonora yang sudah mendengarkan kami di jalur dua jaringan radio ini di seluruh Indonesia. Juga selamat pagi kepada penyimak kami di audio streaming itu ini tanpa batasan wilayah di seluruh dunia bisa menyimak kami lewat radiosmartfm.com. Kami juga mengudara di YouTube lewat kanal Radio Smart FM dan di Facebook. Kali ini setelah satu pekan kita istirahat, kita berjumpa kembali. Yang pertama kali ingin disampaikan saya Icano Lembah dan teman-teman dari tim Perspektif Indonesia yang terdiri dari Smart FM, jaringan Smart FM dan juga Populi Center adalah mohon maaf lahir dan batin. Hari ini kita langsung tancap gas membicarakan topik yang terngiang-ngiang selama kurang lebih 2 pekan atau bahkan sebelumnya di berbagai penjuru dunia sudah diucapkan, yaitu kata yang berjuluk new normal. Apa yang disebut new normal itu? Secara umum kita tahu ini adalah sebuah istilah ekonomi bisnis yang terkait dengan resesi. Setelah sebuah masalah selesai, biasanya orang menyebut ada new normal, sebuah suatu situasi baru. Nah, kali ini kita menghadapi wabah yang barangkali mungkin bisa sama dengan Spanish flu atau mungkin juga wabah-wabah lain, kolera dan sebagainya. Tetapi ada yang mengatakan ini berbeda karena globalisasi yang lebih signifikan membuat virusnya juga berjalan ke seluruh penjuru dunia dengan cepat. Nah, kita akan membahas new normal ini, bagaimana dunia mengatasinya atau menghadapinya, dan tentu bukan problem kita sendiri, ini problem global. Akan bersama saya ada 3 narasumber, bisa juga 4 atau 5, tapi ada 3 yang sudah pertama kali akan bergabung, yaitu yang pertama adalah Dr. Makarim Wibisono. Selamat pagi Pak Makarim. Halo Pak Makarim. Oh, tadi Pak Makarim ada, sudah mungkin hilang sebentar ya. Selamat pagi Pak Makarim. Oke, nanti coba kita sambung lagi. Dari Swiss sudah ada Duta Besar kita, Dr. Mulyaman Haddad. Selamat pagi Pak Dubes. Selamat pagi Chan, apa kabar? Kabar baik. Ini nampaknya masih dini hari sana ya? Ya, baru selesai sholat subuh. Alhamdulillah. Jadi tepat waktu juga ini ya. Tepat waktu juga ya. Cuaca di sana agak mulai panas. Sudah mulai musim semi, mulai agak panas ya, tapi ya enggak bisa keluar juga karena masih ada batasan-batasan dari pemerintah sempat. Baik. Bagian tadi Pak Dubes, kita di Swiss dan Liechtenstein ya? Iya. Oke. Sudah bergabung juga seorang profesor, sebenarnya dia kalau lihat tampangnya sih masih dosen muda, tapi dia sudah profesor. Profesor Dr. Tirta Mursitama adalah guru besar di Universitas Pinus atau Bina Nusantara. Selamat pagi. Iya. Prof. Selamat pagi Bang Ican. Selamat pagi Bang Ican. Ya? Selamat pagi Pak Dubes, Prof Mulyaman juga. Oke. Luar biasa ini pembicaranya profesor semua ini Bang. Prof Mulyaman, Prof Makarim ini luar biasa Bang Ican mengumpulkan kita semua. Makanya kita membutuhkan orang-orang pintar untuk memberi penerangan pada publik, terutama kepada kami juga. Ya. Oke, Pak Makarim mudah-mudahan bisa tersambung sebentar lagi ya. Tadi sudah ada sih. Kita akan mulai dari sini, juga ada beberapa teman jurnalis yang mengikuti, ada dari Kuala Lumpur, dari mana-mana. Sudah bergabung juga jurnalis senior kita, Gigin Praginanto. Selamat pagi Mas Gigin. Nggak kedengaran sambil masih mute itu. Ya. Masih mute. Oke. Oke, selamat pagi. Wih, pagi sehat betul ini. Mas Gigin ini adalah wartawan senior yang dulu terakhir setelah kita kenal namanya Abu Gigin karena mewawancara Yasser Arafat, satu-satunya wartawan Indonesia pertama, tetapi sekarang saya ingin
memperkenalkan beliau sebagai mantan jurnalis yang cukup lama di Nikkei, sebuah newswire dari Jepang. Selamat pagi Mas Gigi, ya sambil olahraga ya. Ya, selamat pagi. Oke, banyak teman-teman juga bergabung di sini, juga termasuk para wartawan, jurnalis, wartawati. Saya ingin mulai cerita dari Swiss, boleh ya? Ya, iya boleh. Iya, kita harus beri kesempatan yang jauh dan yang kebetulan baru selesai wudunya belum rusak. Pak Dubes, apa yang sebenarnya terjadi menurut bacaan Pak Dubes yang melihatnya secara dekat di Eropa sana? Kalau di sini kan mungkin cerita tentang Indonesia kita sudah sedikit tahu. Iya, sebetulnya satu peristiwa yang extraordinary ya, luar biasa yang dihadapi oleh semua negara ya, bahkan negara sebesar Amerika pun seperti kita ikuti, mereka seperti ribut sendiri ya, negara-negara Eropa juga saya melihatnya hal yang serupa. Nah oleh karena itu situasi yang luar biasa ini kemudian berdampak banyak ya. Dan sejalan dengan topik kita tentu saja seperti tadi disampaikan, ini akan berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat, dan sesudah itu tentu saja orang mulai bertanya-tanya kapan ini akan selesai, kapan vaksin akan ditemukan, dan kemudian tentu saja apa yang perlu dipersiapkan untuk recovery agar kemudian kita bisa kembali normal dalam keadaan yang lebih baik ya. Ataupun dalam satu situasi new normal ya, Ican. Saya kira itu ya, Ican ya. Oke. Kalau di Swiss sendiri atau mungkin secara umum di Eropa Barat sana, bagaimana situasinya? Kalau di Amerika kan kita lihat rada gugup nih. Sebetulnya beberapa negara Eropa terkesan juga memaksakan diri untuk melakukan pelonggaran ya. Walaupun memang beberapa negara sudah melandai situasinya, seperti Spanyol, Italia, termasuk juga di Swiss sudah melandai, sehingga sudah mulai dilakukan pelonggaran-pelonggaran. Yeah. Hari ini di Swiss sendiri misalnya, toko-toko sudah mulai dibuka, kemudian sekolah-sekolah sudah mulai dibuka, namun memang penerbangan masih belum mulai. Jadi tentu saja ini melibatkan usaha yang menurut saya tidak kecil. Pemerintah setempat juga melakukan edukasi yang luar biasa kepada masyarakat luas agar kemudian bisa memahami protokol krisis, protokol yang diminta terutama untuk menghadapi situasi baru begitu, the new normal boleh dikatakan, sebelum vaksin dan obat bisa ditemukan. Ya. Dan itu tidak ada satu negara pun bahkan di Eropa sana yang berani memastikan kapan itu new normal berjalan atau kapan vaksin ditemukan. Belum, banyak spekulasi. Di Swiss sendiri mengatakan akhir tahun ini vaksin sudah mulai bisa ditemukan, sudah mulai bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi banyak sekali inisiatif terutama oleh perusahaan-perusahaan farmasi besar ya yang seperti berlomba-lomba untuk menciptakan vaksin ini. Ada lebih dari 100 upaya inisiatif ya dalam penemuan vaksin ini, walaupun beberapa ahli mengatakan mungkin hanya beberapa saja yang viable ya, artinya yang betul-betul nanti bisa jadi betul-betul vaksin ya. Jadi semua sedang bekerja keras, universitas-universitas di Eropa, di Amerika saya kira juga sedang bekerja keras, dan mudah-mudahan saya kira akan ada hasilnya karena bagaimana situasi kita ke depan tuh sangat ditentukan oleh vaksin dan obat ini saya kira. Iya, dan Swiss kan salah satu negara yang punya industri farmasi cukup maju ya. Tapi itu pun belum bisa menjanjikan apa-apa. Mereka sedang bekerja, beberapa perusahaan mereka bekerja berdasarkan kolaborasi global. Misalnya Moderna yang mengklaim bisa segera melakukan produksi vaksin, bekerja sama dengan perusahaan Swiss namanya Lonza untuk menemukan vaksin itu. Jadi ya kita tentu saja semua berharap akhir tahun ini paling tidak mereka bisa selesai menemukan vaksin itu. Ya, dan kalau salah satu perusahaan farmasi saja atau 1-2 industri atau pelaku industri farmasi bisa menemukannya kan
tentu saja ini akan langsung menjadi milik global gitu ya. Milik global karena memang mereka berproduksi betul-betul lintas negara ya. Perusahaan Moderna di Amerika, Lonza di Swiss, kemudian juga melibatkan perusahaan farmasi di Inggris. Jadi saya pikir ini betul-betul multinationals dan saya kira memang mestinya seperti itu ya. Karena saya melihat sekarang inisiatif global memobilisasi resources terutama untuk membantu negara-negara berkembang itu saya lihat masih sangat kurang. Negara-negara berkembang ini kan dihadapkan dengan keterbatasan ya. Kalau kita melihat misalnya ada stimulus ekonomi sampai 10 triliun US dollars di seluruh dunia ya, bahkan baru kemarin Bank Sentral Eropa menambah lagi stimulus lanjutan. Sebetulnya di mata negara-negara berkembang ada semacam keirian tertentu ya, karena negara maju seperti memperlihatkan kemampuan yang luar biasa membantu rakyatnya, sementara negara-negara berkembang dan emerging market ataupun underdeveloped countries gitu, mereka berusaha betul untuk tetap struggling. Nah, sementara inisiatif global untuk menjadikan ini menjadi isu global dan membuat prioritas-prioritas global, agenda-agenda global itu kelihatannya saya belum melihat sesuatu yang sangat signifikan. Masing-masing sibuk dengan diri sendiri. Amerika yang pada krisis 2008 menjadi pemimpin inisiator utama terbentuknya G20 misalnya, hari ini tidak bisa lagi dia menjadi inisiator karena dia sibuk di dalam negeri. Eropa juga saya kira demikian. Jadi ada semacam gap of leadership di dalam kepemimpinan global ini, terutama untuk mengantisipasi COVID-19 ini. Apakah di negara-negara Eropa sana melihat ancaman Cina, dalam tanda petik ya, ancaman Cina yang kelihatannya akan berebut kepemimpinan global dengan Amerika Serikat yang sekarang memang lagi agak pusing dan mereka terbelah antara ada agenda untuk pilpres, tapi hari ini pun kita tahu dalam 2-3 hari ini ada kerusuhan rasial, sesuatu yang memang gampang meledak di sana, dan belum lagi presidennya kan keras kepala tuh. Jadi pemberitaan global kan memperlihatkan presiden dikritik, wakil presiden dikritik karena mereka tidak memakai masker dalam pertemuan-pertemuan ofisial yang terbuka di Amerika Serikat. Ya, memang sangat menarik Ican ya untuk diikuti karena masukan gabungan domestic politics juga memang tidak bisa dihindari ya. Saya lihat kasus di Italia, kasus di England, di Inggris, di Amerika. Saya melihat mix ini, tetapi saya berharap beliau-beliau para pemimpin dunia ini jangan kehilangan perspektif ya. Karena kalau mereka kehilangan perspektif, saya kira sekali lagi yang dirugikan tentu saja negara-negara yang punya kapasitas terbatas. Negara-negara Afrika misalnya. Nah, oleh karena itu Cina kemudian memanfaatkan, saya melihatnya situasi ini dengan meningkatkan pengaruhnya yang lebih besar, terutama di dalam mendorong diplomasi kesehatan yang dilakukan oleh Cina belakangan hari ini ke berbagai negara di Afrika. Jadi kompleksitasnya memang menarik untuk diikuti, tapi ini terus sedang dalam proses berlangsung. Saya kira kita masih harus terus pantau ini secara dekat. Oke, baik. Pak Mulyaman Hadad, Pak Dubes Mulyaman Hadad, kita tadi sudah memulai diskusi kita dan kita akan lanjutkan tentu. Kita masih punya banyak waktu sampai jam 11 waktu di Jakarta, di Indonesia. Kita break dulu dengan beberapa pesan komersial. Saya akan coba lagi hubungi Pak Makarim Wibisono karena tadi agak ada gangguan sinyal, beliau terlempar lagi keluar. Kita akan tunggu dan juga beberapa teman terus berdatangan hadir dalam perbincangan virtual kita, dan ini salah satu pengejauhan tahan langsung dari new normal. Kita akan lanjutkan Perspektif Indonesia, siaran dari rumah. Siaran dari rumah Perspektif Indonesia, kita lanjutkan lagi dengan topik dunia dan new normal. Narasumber kita ada 3 orang. Yang pertama yaitu Dr. Mulyaman Hadad, Duta Besar kita di Swiss dan Liechtenstein, dan juga ada Pak Makarim Wibisono. Profesor Makarim adalah seorang diplomat senior dan dengan berbagai macam pos penugasan strategis, dan sekarang beliau masih aktif mengajar di berbagai perguruan tinggi. Tapi sinyal beliau nampaknya naik turun, jadi sekarang belum bisa masuk lagi. Kami sudah komunikasi lagi, coba diperbaiki.
Tapi kita masih juga punya banyak teman di sini yang akan segera kita ajak berbicara. Ada beberapa teman profesional, ada juga dari pengamat ekonomi, ada juga mantan kolega PDRI, dan juga beberapa teman dari universitas di beberapa penjuru negeri, dari Surakarta ada, dari Sulawesi Tengah ada, dan dari Gorontalo, macam-macam. Inilah mungkin salah satu wujud new normal. Dengan begitu ringkas kita bisa menyelenggarakan seminar atau talk show yang barangkali dulu zaman mahasiswa Prof. Tirta harus tunggang langgang cari tempat lah, hubungi narasumber lah, datang ke kantornya, macam-macam. Oke. Profesor Tirta, bagaimana Anda melihat dunia sekarang, dan tadi sudah mendengarkan dubes kita Pak Mulyaman Hadad, dan new normal ini sekarang berbeda nggak? Lebih new nggak daripada pertama kali kita menggunakan istilah new normal sebagai istilah ekonomi dan bisnis ini? Ya, terima kasih Bang Ican. Memang menarik ya kita meminjam istilah dari new normal soal bisnis, dulu ada krisis gitu ya. Nah, tapi mungkin kalau kita terapkan sekarang, mungkin saya mencoba melihat dari mengaplikasikan pada tata kelola global. Tadi Pak Dubes Mulyaman sudah sampaikan jangan sampai ada gap leadership di level global. Nah, saya melihat ini ada satu kebutuhan bagaimana tata kelola global ini direvitalisasi ya. Tidak semudah dulu lagi, artinya international organization yang lewat multilateralisme, atau juga belakangan beberapa tahun ini kita juga melihat upaya-upaya yang lebih unilateralis ya dari negara-negara besar seperti Amerika juga, dan juga China ya, yang berusaha melakukan double strategi gitu. Tetap berusaha ada di multilateral tapi dikurangi keberadaannya, namun dia memperjuangkan kepentingannya melalui pertemuan-pertemuan yang sifatnya bilateral. Bahkan dengan kemunculan isu-isu nasionalisme ya, bahkan lebih internal ya, beberapa negara menjadi lebih isolasionis. Nah, konteks ini menjadi lebih sulit gitu. Ketika kita tahu organisasi internasional itu dibiayai oleh negara-negara besar secara volunteer. Nah, ketika ada beberapa negara yang mengurangi komitmennya, kemudian menjadi agak terhambat. Nah, tapi kondisi seperti ini sebenarnya yang pertama justru kita mempertanyakan kembali. Jadi selama ini global governance atau tata kelola global apa yang sudah dikerjakan? Bukan berarti kita menyalahkan WHO ya, bukan berarti kita menyalahkan beberapa organisasi di bawah PBB. Tapi artinya ada beberapa hal yang mereka sudah melakukan banyak hal dengan banyak perwakilan di seluruh dunia. Kalau tanpa adanya tata kelola global, kita juga mungkin tingkat kehancurannya ya, ini dampaknya mungkin jauh lebih besar daripada ini. Nah, kemudian yang kedua saya melihat bagaimana kita mengatur kembali hubungan antara perusahaan-perusahaan multinasional, khususnya dalam konteks ini, dalam pandemi kesehatan global ini adalah farmasi ya, perusahaan-perusahaan farmasi. Kita tahu mereka punya kepentingan yang luar biasa terhadap pandemi ini. Nah, sama halnya kalau kita mau menengok kepada isu keamanan, nah itu juga ada military industrial kompleks ya. Nah, ini juga ada satu keterkaitan antara industri-industri farmasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah atau kebijakan global dan juga dalam pandemi. Tapi rasanya walaupun farmasi juga berbisnis dari kesengsaraan orang, tapi juga saya kok tidak setuju kalau memang ada yang mengatakan bahwa ini semacam konspirasi begitu sehingga sengaja diciptakan baik itu oleh salah satu pihak di sisi barat maupun timur gitu ya. Nah, tetapi itu kan yang berkembang di masyarakat. Nah, jadi poinnya bahwa persaingan politik tidak mungkinlah melampaui isu keamanan dalam soal ini. Artinya kalaupun ada orang mau gila-gilaan, maksudnya ia menciptakan semacam virus yang bahkan bisa menakutkan secara global. Ya betul. Kalau ini kan sebenarnya ya memang Amerika gila aja ya, udah ratusan ribu yang mati gitu. Tapi apakah itu akan terus berjalan gitu ya? Nah ini kan saya menduga tidak mungkin dilakukan ini dalam jangka panjang. Nah, saya setuju dengan
Pak Dubes Mulyaman tadi, kalau nanti ketemu siapa yang bisa jadi first mover itu akan dapat advantage-nya. Cuman itu juga saya kira juga nggak mudah, tidak dalam waktu dekat ya. Nah ini maksud saya tata kelola yang harus dikerjakan sama-sama gitu. Jadi justru bukannya saling menjauh. Kalau saya malah mendorong memang multilateralisme itu sebenarnya didorong. Nah cuman ada beberapa yang mungkin perlu diperbaiki gitu. Nah apakah di international organization-nya, apakah di situ mungkin ada internal mechanism, mungkin nanti Pak Dubes Makarim juga mungkin bisa memberikan insight-insightnya bagaimana di organisasi multilateral itu soal pengambilan keputusan, ekonomi politiknya dan lain-lain ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya lembaga bangsa-bangsa itu ex-liga bangsa-bangsa sekarang menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa kan juga ya nyaris hanya bisa berbicara, menghimbau agar global satu langkah gitu dalam menghadapi situasi ini. Tapi kan mereka tidak punya kemampuan memaksa, dan dengan berbagai macam problem di masing-masing tempat. Tadi Pak Mulyaman memberikan semacam stratifikasi dalam ekonomi dan industri, juga iklim di masing-masing tempat juga berbeda-beda. Demografinya juga berbeda-beda. Tentu di negara-negara yang padat penduduk mungkin lebih mengerikan, tetapi negara-negara yang longgar jarak antar penduduknya barangkali agak lebih rileks. Tetapi akhirnya sebuah kesepakatan yang bersifat darurat akan terjadi, dan itu yang jangkarnya adalah bukan lagi politik dan atau ekonomi dan atau industri dan atau perang, tetapi kemanusiaan. Anda setuju nggak? Ya betul. Jadi memang jangkarnya harus kemanusiaan ya. Di mana-mana ahli juga para pemimpin yang mungkin masih normal mengatakan harusnya humanitarian first gitu. Emang ada yang tidak normal ya? Ada pemimpin yang tidak normal. Membiarkan orang mati itu kan nggak normal ya. Satu mati ribuan gitu ya. Nah tapi itu kembali saya melihat tadi upaya pelonggaran masing-masing pemerintah ini kan menunjukkan efektivitas pemerintahnya ya, sesuai dengan konteksnya. Saya setuju itu. Karena juga bagaimana mengendalikan warga negaranya atau penduduknya gitu ya. Kita lihat di negeri kita ataupun di negara-negara di Eropa yang tadi mungkin lebih longgar penduduknya, mungkin bisa memahami bahwa ini perlu lockdown dan kemudian sekarang dilonggarkan sedikit demi sedikit gitu. Tapi kalau ada di negara-negara lain kan juga mau dibatasi luar biasa, tetap aja ada yang nekat. Nah ini kan ada problem kultural juga kan? Nah, problem kultural betul. Dan tembakannya kan kemana-mana. Dan atau bahkan bukan hanya kultural, peradaban. Panjang peradaban ya. Oke. Prof. Tirta, saya coba lagi ke Pak Mulyaman. Pak Dubes ini kan walaupun sekarang sedang di BKO-kan sebagai diplomat, tapi kan natur beliau adalah seorang ekonom, bahkan memimpin pernah memimpin dua lembaga penting, yaitu Bank Sentral kita dan juga OJK. Pak Mulyaman sendiri, apakah Pak Dubes melihat kan ada dua sekarang yang menjadi problem bersamaan, yaitu kita mau mendahulukan mengatasi wabah, artinya isunya adalah kemanusiaan. Tapi kan mengatasi wabah dan kemanusiaan juga membutuhkan ekonomi, membutuhkan uang gitu ya. Sementara di pihak lain, saat itu mulai durasinya panjang, kan ekonomi makin mendesak, sehingga ada ungkapan di jalan-jalan di Indonesia misalnya, kami bukannya gila, bukannya nekat atau pemberani untuk keluar dari rumah. Tetapi kalau kami di rumah, kami akan mati di rumah sebab kami tidak memiliki makanan gitu. Apa yang terjadi secara global, katakanlah di Eropa atau mungkin di negara-negara lain? Iya, itulah pilihan yang sangat sulit yang sedang dihadapi oleh setiap negara ya, karena fokus kita ke kemanusiaan yang tadi sudah disampaikan itu kan punya dampak ekonomi ya. Jadi ketika kita ingin flattening the curve ya, artinya bagaimana agar jumlah orang yang terkena wabah ini itu terjangkau oleh kapasitas sistem kesehatan kita gitu, kan diperlukan upaya restriksi lebih banyak. Nah, tambahan restriksi yang lebih banyak malah kemudian berdampak negatif pada perekonomian berikutnya kan. Jadi pilihan-pilihan yang menurut saya tidak mudah ya. Dan ini dihadapi oleh seluruh negara ya. Saya ada satu grafik tapi mungkin sulit untuk ditayangkan di sini yang menggambarkan bahwa upaya flattening the curve yang dilakukan oleh masing-masing negara, terutama agar semua ini manageable,
dalam kapasitas health infrastructure kita begitu, itu ternyata kan sacrificing our economy. Tapi memang ini bukan pilihan ya, artinya gini. Nggak bisa either or gitu ya? Tidak bisa. Ini harus jalan karena dua pilihan yang sama-sama sulit ya. Jadi ini dilihat dalam satu mekanisme yang kemudian bahkan menurut saya ditambah lagi satu pilar lain ya. Jadi ada 3 pilar seperti yang kita pantau yang dilakukan oleh negara-negara di dunia itu. Yang pertama adalah containment the virus. Jadi bagaimana virus itu di-contain. Ya. Sehingga kemudian masyarakat terhindar dan sistem kesehatan kita bisa handle-nya. Kemudian yang kedua, stimulus ekonomi. Pemerintah at the same time di seluruh dunia juga menstimulus ekonomi. Saya tadi menggambarkan angka 10 triliun US dollars, bahkan terus still counting. Artinya ini terus tentu akan bertambah karena semua orang lapor ya kepada pemerintahnya masing-masing bahwa mengalami kesulitan. Nah, jadi containment the virus, economic stimulus. Bahkan menurut saya ada satu lagi pilar yang menurut saya penting, yaitu preparing for the recovery. Nah, ini yang saya kira juga penting karena kita tidak hanya berhenti nanti sampai dua pilihan ini kita bisa cari jalan tengahnya, tetapi kemudian kita harus mempersiapkan diri, memasuki recovery, the new normal istilahnya dengan karakteristik tertentu. Nah, 3 hal ini harus bahkan keberhasilan kita di dalam recovery dan memasuki new normal sangat ditentukan oleh bagaimana kita menghandling 2 isu tadi. Secara bersamaan ya. Secara bersamaan. Ya, artinya containment the virus dan kemudian juga stimulate the economy at the same time. Jadi itu yang sekarang sedang dihadapi karena kita juga seperti pilihan yang sulit, apalagi bagi masyarakat di negara berkembang ya. Masyarakat di negara maju mungkin dia dapat paycheck dari pemerintahnya ya, karena banyak sekali seperti kita ketahui banyak orang daftar langsung ke pemerintah Amerika, hampir 40 juta orang lapor bahwa saya sudah tidak ada kerjaan ya, dan kemudian tentu saja pemerintah Amerika kemudian dengan kemampuannya yang besar bisa melakukan banyak hal, tapi kan ini tidak setiap negara punya kapasitas seperti itu. Dan Amerika juga but how long? Sampai kapan? Ya, itu juga belum tahu ya. Jadi uncertainty-nya masih cukup besar, apalagi sepanjang kemudian virus dan obat juga belum dijumpai ya. Nah, jadi kita dihadapkan dengan pilihan yang sulit, kemudian juga uncertainty semakin besar. Oleh karena itu memang persiapan untuk menghadapi recovery, the new normal itu kemudian harus betul-betul menjadi perhatian kita ya. Jadi bagaimana memobilisasi semua komponen inilah istilahnya bisa menyadari ini sehingga kemudian mempersiapkan diri masing-masing agar kemudian ketika kita mempersiapkan diri recovery itu betul-betul kemudian bisa muncul satu tatanan baru, tatanan yang katakan inklusif, lebih berkualitas dan lain sebagainya ya. Agak berat memang sekarang ya. Kalau krisis 2008 ya beda sekali dengan krisis hari ini ya. Dalam artian 2008 saya kira sektor UMKM kita tidak kena ya. Yang kena hanya sektor keuangan. Sehingga kemudian sektor UMKM bisa menjadi lokomotif bagi kebangkitan ekonomi pasca 2008. Dan sekaligus menjadi bantalan ya, Pak, matras. Jadi kalau kita jatuh ada matrasnya, iya. Tapi sekarang yang besar dan yang kecil kena semua, ya. Ya, sehingga dengan demikian kita juga harus berpikir bagaimana ketika kita melakukan recovery nanti kita bisa mengedepankan kembali peranan UMKM yang lebih inklusif, lebih berkualitas dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang menurut saya masih terus dinamis, ya. Dan kita berharap ini sebetulnya vaksin bisa segera ditemukan sehingga kemudian uncertainty bisa sedikit dikurangi. Ya. Oke, ya, dan nampaknya dunia kita yang fana ini secara global tiba-tiba menjadi sebuah laboratorium besar
untuk banyak studi, baik dari kesehatan, mulai dari sosiologi, kultural, ekonomi tentu, politik, dan macam-macam, hubungan internasional. Yeah. Saya kira saya berterima kasih teman-teman yang dari kalangan perguruan tinggi sudah banyak yang hadir dari Denpasar, saya lihat masuk dari Jakarta, dari Surakarta, dari Sulawesi, dari Sumatera, dan lain-lain. Kita masih punya banyak waktu, dan yang baru berbicara adalah Pak Mulyaman Hadad, dubes kita di Swiss, dan juga Profesor Tirta Mursitama, guru besar dari Universitas Bina Nusantara atau BINUS. Mudah-mudahan Pak Makarim Wibisono segera bisa menyelesaikan problem teknis di jaringan beliau, dan kita akan segera bergabung. Namun kita masih punya banyak juga teman yang akan saya ajak bicara di sini. Kita istirahat dulu, pastikan Anda masih dalam Perspektif Indonesia, kita siaran dari rumah dalam rangka New Normal. Ya, kembali bersama saya Chandra Lembah, kami siaran dari rumah, baik saya maupun para narasumber dan juga teman-teman yang hadir, kalangan jurnalis, para dosen yang hadir dari berbagai penjuru kota, dan kita juga mengudara lewat live streaming di YouTube dan juga Facebook. Jadi luar biasa sebenarnya, banyak juga pelajaran yang tiba-tiba kita pelajari dengan cepat. Saudara-saudara saya, teman-teman saya di berbagai daerah yang menjadi ASN juga sekarang tiba-tiba dengan cepat langsung melakukan adaptasi, melakukan rapat-rapat koordinasi dan macam-macam secara daring seperti kita gini. Pak Makarim sudah tersambung. Selamat pagi Pak Makarim. Halo? Masih mute, di-unmute dulu Bang. Oke. Pak Makarim bisa di-unmute mikrofonnya? Atau di-unmute dari studio? Iya, dari studio aja. Dari studio aja? Iya. Coba Pak Makarim di-unmute dulu. Mikrofon Pak Makarim belum kita dengar, belum terbuka. Halo? Okay. Ya, Pak Makarim. Bisa dengar, Pak? Bisa. Ya. Kalau guru kita sudah bergabung, kita tenang semua nih. Ya, Pak Makarim mudah-mudahan sudah mendengarkan sedikit tadi, walaupun sesekali terputus dengan Pak Mulyaman Hadad di Swiss, dan juga Profesor Tirta Mursitama dan beberapa teman yang hadir sini akan segera kita ajak bicara. Pak Makarim sendiri bagaimana melihat situasi ini secara global, karena tadi kita mengatakan ada beberapa pembicara mengatakan ya tentu soal kemanusiaan satu, kedua tatanan dunia sekarang sedang bergerak, berderap gitu. Kita belum tahu seperti apa nanti kestabilannya, tetapi Pak Makarim melihat dari sisi seorang yang lama menjadi diplomat dan sekarang masih mengamati masalah internasional, bagaimana melihat soal ini, karena ada juga katakanlah semacam perebutan leadership. Dunia ini kan jadi kampung besar tuh, selalu butuh kepala kampung juga. Apakah mau ganti atau enggak nih? Silakan Pak Makarim. Pertama kali saya perkenankan menggunakan sawal ini untuk mohon maaf lahir batin Pak, ya, karena sama-sama Pak Dubes Mulyawan ada, sama-sama Profesor Mustafa ada, teman-teman semua yang ada, jadi saya gunakan kesempatan ini untuk kedua, saya ingin juga menyatakan bahwa apa yang kita hadapi sekarang ini itu berbeda sekali dengan apa yang kita sudah pernah alami di masa-masa lalu. Ya, seperti diketahui kasus-kasus baik yang H5N1, baik SARS maupun kasus-kasus penyakit yang lain yang kita hadapi. Di situ usaha untuk mengatasi pandemi tadi itu adalah organisasi internasional namanya WHO. Ya, WHO itu adalah center yang dipakai untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, karena anggota dari organisasi internasional banyak, kepentingannya juga banyak, pemain-pemainnya juga banyak. Ya, saya melihat dulu ya, begitu ada masalah mengenai H5N1 ya, flu burung yang terjadi, maka World Health Assembly tadi memutuskan agar supaya Dirjen WHO itu mencari ways and means untuk menyelesaikan masalah itu, terutama bagaimana memberikan akses vaksin dan antiviral ya kepada negara-negara berkembang, karena seperti diketahui di dalam kasus-kasus yang menyangkut mengenai penyakit yang berat ini,
saya ketahui ya di sana pada waktu Indonesia itu ingin beli Tamiflu. Ya, karena Tamiflu itu adalah antiviral yang pada awal-awalnya itu sangat efektif. Sehari 2 hari dari setelah infeksi itu bisa efektif menyelesaikan masalah itu. Tapi apa yang dilakukan oleh WHO itu mengatakan bahwa WHO bukan penyedia vaksin. Ya, WHO hanya mendapat informasi sekarang Tamiflu itu yang bagus ya, dan kita dianjurkan ke ke Zurich. Di situ ketemu dengan pabriknya, dan pabriknya menyatakan bahwa sangat berterima kasih ya karena pemerintah Indonesia tertarik ya untuk membeli produksinya itu ya. Tapi dikatakan bahwa kalau jadi maka Indonesia baru terima 2 tahun dari sekarang. Tuh, saya bilang kenapa? Karena sekarang sudah ada kasus-kasus yang ada di Indonesia, ya, di mana dulu waktu tahun 2006 atau 2007 itu kita ada kasus di dekat Danau Toba, di mana kayak family itu semua pada kena, kena, ya, ponakannya kena, tantenya kena, jadi ada indikasi ini infection itu menular dari orang ke orang, ya. Jadi sangat berbahaya, ya. Jadi kemudian katanya mereka, saya minta maaf karena semua produk dari Tamiflu ini sudah dibeli. Jadi mereka menjelaskan kepada kita bahwa ada yang namanya advance purchase agreement, ya. Jadi itu yaitu perjanjian pembelian vaksin atau antiviral, ya, kalau terjadi wabah. Jadi mereka membeli sebelum ada kejadian. Jadi maka stok yang ada mengenai Tamiflu pada waktu itu semua sudah dimiliki oleh negara-negara maju. Nah, jadi oleh karena itu kita mengatakan bahwa sistem yang dipakai dulu adalah Global Influenza Surveillance Network. Ya, nah itu mengharuskan kita negara yang terjangkitan penyakit mengirimkan sampel kita kepada laboratorium PBB, ya, dan kemudian laboratorium PBB mencari sedemikian supaya terjadi ada seed virus untuk dijadikan vaksin. Ya, nah jadi sesudah itu tidak ada aturannya lagi. Bagaimana kita merespons penyakit yang ada, itu kita nggak lagi. Makanya waktu itu delegasi Indonesia berusaha untuk merubah sistem. Kita tidak mau menerima GSIN, ya. Kita harus berubahnya. The capacity to respond to the pandemic itu harus kita punyai. Jadi bukan hanya mengetahui terus kemudian kita lempar ke WHO terus kemudian lempar ke pabrik farmasi, kemudian kita harus beli dari farmasi. Nah, kalau farmasi sudah terikat dari advance purchase agreement, terus kemudian kita nggak dapat apa-apa. Jadi kalau terjadi, maka negara-negara yang berkembang atau negara-negara miskin itu menjadi korban. Taruhlah terjadi seperti Spanish flu yang tahun 1908 terjadi, 50 juta orang yang meninggal, itu sebagian besar bisa diduga terdiri dari orang-orang dari negara berkembang seperti kita ini. Nah, jadi oleh karena itu kita berusaha menyelesaikan agar supaya dibentuk sistem baru. Nah, ini diterima pada tahun 2011. Apa yang namanya GASRN, ya, Response Network itu, untuk mengatasi itu. Tapi semua itu terjadi di dalam kerangka WHO, Pak. Within the international organization called WHO. Nah, tapi sekarang ini WHO demikian rupa dibuat sebagai satu victims dari diplomatic manuver. Ya, dianggap WHO itu tidak cepat memberikan respons terhadap indikasi pandemik, ya, sehingga kemudian misalnya saja Amerika Serikat menyetop dana, ya, untuk ke WHO. Jadi sekarang tampaknya instead of diselesaikan secara multilateral, maka sekarang ini lebih diselesaikan dengan cara negara per negara, gitu ya. Jadi dengan kata lain, kalau negara per negara
maka inti daripada konsep mengenai global problem should be resolved with the global cooperation itu jadi bergeser dari cooperation menjadi competition. Sekarang yang terjadi ini adalah bagaimana kemampuan medisin yang ada di Cina itu melawan kemampuan medisin yang ada di Amerika Serikat. Mereka bukan bekerja sama di dalam WHO, tetapi mereka kemudian berkompetisi. Pak Makarim. Sekarang malah didengar kabar sudah ada. Ya. Pak Makarim. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa akhirnya WHO menjadi pusat pertarungan gitu. Benar, Pak. Benar. Ya. Benar. Kalau begitu apa yang tidak bisa dilakukan oleh WHO? Kan bagaimanapun juga walaupun ada negara-negara yang kekar secara ekonomi, politik dan militer, namun kan WHO menjadi pusat rujukan mestinya tentang COVID. Iya, benar. Nah, sekarang kan masalahnya ada pertarungan. Negara-negara Eropa masih mendukung credibility dari WHO. Karena juga yang menjadi researcher dari WHO, yang menjadi tokoh-tokoh yang di WHO kan juga banyak dari negara-negara Eropa, dari Inggris, dari Belgia, dari Swiss, dari mana-mana ya tuh. Jadi sebenarnya ini ada juga kekuatan Eropa juga merasa tidak nyaman dengan sikap daripada blaming WHO tadi itu. Kalau misalnya WHO sebagai health governance yang ada di dunia ini dipertanyakan atau digoyah kredibilitasnya, siapa lagi penggantinya? Nggak ada kan? Jadi oleh karena itu sekarang itu dunia yang saya perhatikan itu sekarang ini dihadapkan kepada apakah masalah penyelesaian masalah-masalah besar bisa diselesaikan secara bersama-sama atau masing-masing negara itu berjalan sendiri-sendiri. Ya, nah ini yang tapi Pak Makarim, mohon maaf ya, kalau kita lihat mekanisme di Dewan Keamanan misalnya, kan akhirnya jadi macan kertas saja tuh PBB-nya. Jadi dalam soal wabah ini secara global WHO mungkin kalau kita lihat kan penampilan direkturnya kan akhirnya berbicara saja, tetapi masing-masing negara akhirnya dengan kemampuan dan kelebihannya adalah terus-menerus menjadikan global sebagai panggung untuk unjuk gigi masing-masing negara kuat yang kadang memang mereka juga adalah negara-negara anggota Dewan Dewan Keamanan, anggota tetap Dewan Keamanan. Begini Pak, ya kalau di Dewan Keamanan negara-negara seperti Cina, Amerika, Inggris, Prancis ya itu punya yang namanya hak veto. Ya. Nah, tetapi kalau di WHO itu nggak ada hak veto itu Pak. Jadi itu diselesaikan secara bersama-sama. Nah, jadi kedua bahwa kalau misalnya saja dulu waktu ada kasus-kasus sebelumnya baik SARS maupun H5N1 segala macam tuh maka penyelesaiannya ini misalnya saja di H5N1 itu diselesaikan lewat mekanisme PIP. Jadi PIP adalah Pandemic Influenza Preparedness ya, yang mempunyai sistem, mempunyai orang, mempunyai budget, mempunyai apa yang diberikan oleh negara-negara anggota dari PBB, dari WHO itu. Baik Amerika, Cina, Indonesia membantu dana dan kemudian itu dikerahkan untuk menggunakan kemampuan bersama mengatasi masalah itu. Tetapi sekarang, Pak, sekarang ini individual country itu bermain sendiri, Pak. Ya, bermain sendiri. Nah, hal ini sangat mengkhawatirkan. Menurut hemat saya, ya kalau misal halo, sambungan dengan Pak Makarim terputus. Oke, sekaligus kita mau istirahat dulu untuk Jurnal 9, sebuah program informasi yang disampaikan oleh jaringan Radio Smart FM. Pastikan Anda masih bersama saya Ican Lemba dalam Perspektif Indonesia, hasil kerjasama Populi Center, Smart FM Network, dan juga didukung oleh The Match Senayan. Kita siaran dari rumah kita ke studio. Smart listeners dan juga sahabat Sonora serta
semua yang mendengarkan kami lewat jaringan radio dari dua jaringan radio tersebut, dan juga yang menyimak kami di YouTube serta aplikasi lain. Kita masih dalam Perspektif Indonesia, siaran dari rumah. Rumahnya ada yang di Bintaro, ada yang di Senayan, ada yang di Sulawesi, Denpasar, Surakarta, Medan, sampai ke Swiss sana ada Pak Dubes Mulyaman ada yang sudah berbicara di awal tadi. Juga Profesor Tirta Musitama, guru besar dari Universitas Bina Nusantara, dan juga Pak Makarim Wibisono, seorang diplomat senior yang tadi mengakhiri perbincangan kita di jam 9 sampai jam 10. Nah, saya ingin mengundang Pak Gigin Praginanto, sahabat lama sekaligus salah satu mentor saya di dunia broadcasting ini, yang saya bajak. Beliau lagi goes sebenarnya, tetapi kita ingin minta bantuan Pak Gigin yang lama menjadi wartawan Nikkei untuk menceritakan, karena Jepang hari Selasa kemarin melepas status dikuncinya, dan ibu kota serta 4 prefektur penting langsung histeria, turun ke jalan, langsung kemana-mana, karena mereka sekarang memasuki new normal, walaupun mereka juga takut ada gelombang kedua. Pak Gigin, bagaimana yang terjadi di Jepang? Apakah Shinzo Abe segrogi Trump atau tidak? Ya jelas Shinzo Abe grogi. Saya kira para politisi Jepang yang berkuasa itu betul-betul grogi, karena mereka belum pernah mengalami situasi seperti sekarang ini. Jadi mereka berusaha sekuat mungkin menunjukkan upaya untuk menyelamatkan rakyatnya dari COVID-19, sekaligus menyelamatkan perekonomiannya. Dan memang di Jepang sendiri terjadi perdebatan yang luar biasa terkait dengan masalah ini. Dan pada akhirnya yang seperti kita lihat, Shinzo Abe akhirnya mengambil keputusan seperti itu. Tapi kita ketahui jangan samakan orang Jepang dengan orang Indonesia. Bahkan apa maksudnya? Artinya gini, satu saudara tua, satu saudara muda. Bukan, bahwa kontak fisik itu di Jepang bahkan sebelum COVID-19 pun udah boleh dikatakan minimum bila dibandingkan dengan orang Indonesia. Di sana hampir nggak ada orang ketemu bersalaman, peluk-pelukan, apalagi cipika-cipiki. Mereka cuma padahal jalan-jalannya ramai, apalagi katakanlah di Shibuya itu kan, orang kan bergerak cepat namun dalam jarak yang sangat dekat, tetapi tetap tidak bersentuhan ya. Tetap tidak bersentuhan. Saya tuh kerja lama di perusahaan Jepang. Kalau saya ketemu, saya punya banyak sekali sahabat di Jepang. Udah lama nggak ketemu, begitu ketemu nggak peluk-pelukan, nggak cipika-cipiki. Jadi itu yang saya katakan membedakan. Tapi dalam perbedaan kultural ya. Ya, dalam kontak fisik yang demikian minimum bila dibandingkan dengan orang Indonesia pun di Jepang penularan COVID boleh dikatakan luar biasa. Meskipun sama sekali tidak luar biasa bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Tapi memang kekhawatiran pada kesehatan orang sana itu luar biasa tingginya. Ya, kalau melihat katakanlah kegugupan, tentu hampir semua pemimpin dunia sekarang sedang gugup karena menghadapi musuh yang tidak kelihatan gitu, dan lebih masif dibanding flu-flu sebelumnya. Tetapi kalau kita lihat kan mungkin tidak seramai negara-negara lain. Kalau di Inggris misalnya, bahkan keluarga inti kerajaan dan perdana menterinya sendiri terkena positif gitu, dan beberapa pejabat di bawah kementerian juga kena. Di negara-negara lain juga begitu, bahkan ada yang menteri kesehatannya. Tapi Jepang sendiri kalau kita lihat kan mungkin apakah memang lebih proses mengatasinya, atau kita tahu kan negara Jepang adalah negara yang tanda petik terlatih menghadapi disaster. Oh iya, apalagi yang namanya natural disaster. Ya, dan selain itu dalam kebudayaan Jepang kan ada kecenderungan untuk menghindari konflik secara terbuka. Tapi tidak berarti mereka tidak gandrung untuk menyelesaikan konflik secepat mungkin. Mereka selalu berusaha untuk menyelesaikan semua konflik secepat mungkin. Hanya caranya berbeda dengan masyarakat yang lain pada umumnya. Karena pengalaman saya
di kantor misalnya, ketika terjadi konflik ya. Kalau untuk ukuran Indonesia mungkin udah gambar-gambaran ya, udah keluar binatang. Mereka sama sekali enggak, saya kadang-kadang bingung, heran. Orang dihina kayak gini kok. Responnya cuman ngajak makan, minum, lalu berbicara di ruang tatami berdua aja. Setelah itu keluar, ngobrol-ngobrol, bilang persoalan saya sama dia udah selesai atau belum selesai dan lain sebagainya. Jadi mereka lebih mengutamakan omongan dulu ya? Iya, kompromi, dialog. Setahu saya itu. Oke. Saya ingin meluaskan masalah Jepang ke global. Kan kita tahu Jepang ada masalah yang sensitif dengan Cina dan juga dalam beberapa bentuk kerjasama, misalnya dulu Presiden Obama menggagas kerjasama Pasifik, itu kan jelas Jepang bersama Amerika daripada dengan negara-negara di Asia. Nah, tetapi kalau kita lihat sekarang, bagaimana Jepang melihat rivalitas yang terjadi antara Xi Jinping dan Trump misalnya dalam merebut tadi yang disebut Pak Dubes di awal semacam lack of leadership di global ini. Kan tentu Jepang punya pendapat tersendiri dalam melihat situasi ini. Iya, sekarang ketegangan antara Xi Jinping dengan Abe juga luar biasa, meningkat. Bahkan sampai pemerintah Jepang memberikan insentif berupa dana, uang bagi perusahaan-perusahaan Jepang yang mau meninggalkan Cina. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan Jepang pada produk Cina. Bagaimana kita ketahui, Jepang itu perusahaan-perusahaan Jepang itu kan melakukan investasi secara besar-besaran di Cina. Dan sekarang mereka menyadari bahwa ini menyebabkan perekonomian Jepang menjadi rawan. Apalagi setelah ada COVID-19 ini, produksi di Cina sangat terganggu, merosot. Akibatnya industri Jepang sendiri kalang kabut, kekurangan bahan baku yang biasanya mereka impor dari Cina. Meskipun impor itu berasal dari perusahaan Jepang sendiri yang ada di Cina. Jadi supply chain di Jepang itu mengalami masalah sangat serius sekarang ini. Apalagi ada sentimen anti Jepang yang cukup besar di Cina, yang dicurigai ini juga dikompori oleh pemerintah Cina, sehingga mereka sekarang meningkatkan tekanan kepada Cina untuk bersifat lebih fair kepada Jepang. Dan kemudian kita ketahui Jepang dengan Korea juga menghadapi masalah sangat serius, sampai akhirnya Korea Selatan dikeluarkan dari daftar negara yang boleh membeli produk high-tech dari Jepang. Gara-garanya gerakan anti membeli produk Jepang di Korea. Lalu dijawab oleh Jepang seperti itu. Jadi ada ketegangan yang luar biasa. Memang orang mengatakan ekonomi, tapi ekonomi dan diplomatik ini kan dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Tapi dibandingkan Cina dan Korea, berarti kita lebih bersahabat dong sebagai bekas negara jajahan ya dengan Jepang ya. Di mata Jepang kan kita ke Cina. Kan banyak sekali proyek-proyek Jepang atau ya, tapi kan kita tidak bersitegang dengan Jepang. Ya enggak, Jepang nggak pernah secara terbuka sebenarnya bersitegang dengan siapapun. Tidak akan Jepang terus mengeluarkan kata-kata kasar, termasuk dengan Cina atau Korea. Tapi mereka menggunakan tindakan yang konkret ya. Misalnya seperti mengeluarkan Korea Selatan dari daftar negara yang diizinkan membeli produk high-tech dari Jepang. Nggak ada caci maki dari pemerintah Jepang kepada Korea Selatan. Itu respon yang dia berikan atas artinya Pak Gigin, artinya kita bisa berharap setelah itu Jepang bisa balik lagi ke Asia Tenggara gitu, dan termasuk Indonesia yang direlokasi dari Cina tadi. Kalau saya lihat dari laporan-laporan yang ada, Indonesia bukan pilihan karena banyak masalah yang ada di Indonesia. Mereka sama dengan perusahaan-perusahaan Amerika, mereka lebih banyak memilih Vietnam dan Thailand. Sedangkan untuk yang high-tech tetap Singapura dan Malaysia. Kecuali untuk yang low-tech sekali, yang padat karya mungkin akan masuk ke Indonesia. Jangan gitu dong, Pak Gigin kan harus pujuk itu. Apa saya ini? Gak bisa, saya cuma membaca laporan-laporan yang ada. Jadi misalnya seperti perusahaan besar Jepang itu sudah mulai mereka mencari tempat dan memperoleh tempat di Vietnam dan Thailand.
Salah satu alasan mereka adalah pemerintah di sana sangat welcome sehingga semua pengurusan bisa berjalan dengan baik dan cepat. Oke. Pak Gigin, kita tidak ingin menahan lagi karena nampaknya itu pergowesan sudah bisa dilanjutkan karena kita lihat di background-nya itu pohon-pohon pepaya dan macam-macam itu segar sekali bikin kita cemburu. Selamat melanjutkan gowes akhir pekan. Terima kasih sudah berkontribusi memberikan ulasan tentang apa yang terjadi di Jepang, salah satu negara penting global. Saya nggak bisa mikir dengan jernih nih karena udah capek banget habis lompat-lompat. Ya. Oke. Terima kasih ya Pak Gigin ya. Stay safe. Oke. Pak Makarim, Pak Makarim ada tanggapan yang disampaikan oleh Pak Gigin tadi berkaitan dengan Jepang yang tentunya salah satu negara penting di panggung dunia baik secara ekonomi, dulu militer, dan sekarang mungkin secara diplomatik lebih memilih katakanlah berada di punggung Amerika. Memang kalau kita lihat apa yang selalu dimainkan oleh Amerika untuk mengcounter Cina, ya Cina maka Amerika selalu mengedepankan Jepang, mengedepankan India, ya, mengedepankan Australia, ya, dan juga Jepang, ada Amerika Serikat sendiri, ya. Jadi memang Jepang ini merupakan suatu teman Amerika di dalam perjuangannya. Tapi kalau misalnya harus mereka itu memilih, maka tentunya Jepang selalu memilih bagaimana setara atau sejalan dengan posisi Amerika Serikat, ya. Jadi itu jadi ciri daripada kebijakan politik luar negeri Jepang, ya. Jadi kalau kita melihat hal ini memang kalau toh nanti akan ada, soalnya semua masih memperkirakan bahwa kita ini tidak akan mungkin menghadapi dunia yang sama dengan sebelum COVID-19, ya. Maka kemungkinan dunia yang akan datang ini akan mencari-cari bentuk, ya, di mana tampaknya kelihatannya kekuatan dari Amerika Serikat itu tidak lagi sekokoh pada waktu sesudah Perang Dunia Kedua, ya, tetapi sekarang mulai dibayangi dengan kekuatan dari Cina, ya, yang ini sekarang kelihatan bahwa di dalam COVID-19 keunggulan teknologi Amerika Serikat itu belum kelihatan, ya, dalam mengatasi problem yang ada di COVID-19 ini. Jadi mungkin teman-teman, ya, bisa bersama-sama memperhatikan. Uni Eropa, ya, Pak Makarim, Uni Eropa, Pak Makarim, Uni Eropa bagaimana? Ya. Uni Eropa sekarang itu bermain lincah, Pak. Ya, lincah dalam arti kata dia melihat misalnya saja manuver daripada Amerika Serikat, ya, untuk menyudutkan Iran, ya, dalam hal ini, maka dia sedemikian rupa bermain agar supaya dia tetap bisa bekerja sama dengan Iran, ya. Dan kedua, Amerika Serikat itu sangat tidak senang bahwa Cina itu masih punya akses besar ke negara-negara Eropa, apalagi kereta api Cina itu sekarang sampai ke Eropa, ya, sehingga ini sebenarnya secara fisik, ya, jangkauan sampai ke Eropa itu sudah mulai kelihatan saat-saat ini, ya. Jadi kita bisa ada persaingan besar, ya, antara Cina dengan Amerika Serikat, ya. Nah, kita kemudian akan melihat apakah nanti kekuatan multilateralisme yang seperti yang ada di kita hadapi berpuluh-puluh tahun sesudah Perang Dunia Kedua, atau nanti ada bentuk-bentuk semacam arrangement dalam bentuk code of conduct, ya, apa-apa yang boleh dilakukan, apa-apa yang tidak boleh dilakukan, yang melibatkan harus kedua negara itu. Kalau hanya satu negara, satu pihak, Amerika Serikat saja bersama teman-temannya, atau China, ya, dengan negara-negara tentu,
maka tidak bisa disatukan cari semacam cara kalau ada dispute, kalau ada permasalahan di antara mereka itu. Jadi ya kita sekarang memang dari keadaan proses transisi Pak Ihsan ya. Jadi kita harus sebagai negara yang sangat berminat untuk menjaga kestabilan dunia, berminat untuk menjaga kestabilan Asia Tenggara. Kita harus juga lincah ya untuk melihat opportunity yang ada agar supaya tumbuh satu mekanisme baru di mana dihindarilah cara menggunakan kekerasan. Oke. Baik Pak Makarim Wibisono dan teman-teman lain, Pak Dubes Mulyaman Hadad, Profesor Tirta Mursitama, dan rekan-rekan yang ada di forum Zoom kita dan juga yang mendengarkan kami di berbagai jaringan radio Smart FM dan juga Sonora serta di platform Facebook serta YouTube. Kita istirahat lagi untuk satu pesan komersial, setelah itu kita balik kembali, mungkin kita ke Swiss, juga ke Binus, dan saya akan juga meminta beberapa teman yang ada di sini untuk berkomentar pendek. Pastikan Anda masih dalam Perspektif Indonesia, kita siaran dari rumah kembali ke studio. Ya, Smart Listeners dan juga sahabat Sonora, saya akan lanjutkan diskusi kita dengan ada Dr. Mulyaman Hadad, Duta Besar kita di Swiss, ada Profesor Tirta Mursitama, Guru Besar atas Bina Nusantara, dan juga ada Dr. Makarim Wibisono, diplomat senior dan pengajar berbagai macam kuliah tentang hubungan internasional, dan juga ada tadi Pak Gigin Paginanto yang sudah kita lepas kembali gowes gitu, yang sudah membantu memberikan sedikit perspektif tentang Jepang. Saya minta izin sedikit kepada teman-teman narasumber dan juga teman-teman yang hadir di Zoom meeting serta para pendengar. Saya ingin minta komentar pendek dari seorang ekonom yang mungkin juga dikenal oleh Pak Makarim, Pak Mulyaman, apalagi Prof. Tirta, yaitu Pak Fadil Hasan. Selamat pagi, Dr. Fadil Hasan. Mikrofon belum nyala. Oke. Ya, mohon maaf saya mengganggu sedikit karena tadi asik mendengarkan Prof. Fadil. Saya minta gangguan sedikit terhadap new normal ini, kan istilah ekonomi, dan memang hampir seluruh pemimpin dunia itu sedang bingung menimbang ini mau dahulukan kemanusiaan atau ekonomi. Kalau kemanusiaan terus-terusan dipikirkan, ekonomi tidak, maka kemanusiaan sendiri akan ambruk karena harus dibiayai oleh ekonomi. Tapi gimana itu jalan keluarnya? In short. Ya, masalahnya kurang besar volumenya. Halo. Ya. Halo. Ya bisa. Ya bisa, tapi kurang besar ya. Kenapa ya? Halo. Kalau dicopot itunya, handsfree-nya. Halo. Ya, oke, Prof. Pak Fadil. Halo. Ya, silakan. Halo. Ya, dengar. Halo. Ya, kita dengar. Saya coba dari HP supaya ini bisa cepat. Oh gitu ya. Mau pindah dulu ya. Oke, kalau dari HP-nya kita tunggu sebentar, tapi saya kalau begitu saya mau ke Pak Tirta dulu ya. Oke, Pak Tirta, pertanyaan yang sama tadi. Artinya kalau kita, sekarang Pak Fadil sudah join. Halo? Ya, kita dengar sih, tapi masih kecil suaranya. Oke. Ini sekarang sudah besar. Oke. Nah, ya Pak Ihsan, maaf tadi laptopnya yang satu agak masalah. Oke, mungkin laptopnya harus membutuhkan new normal itu. Ya. Jadi gimana tadi Pak Ihsan? Maaf. Ya, kan ini ibaratnya di tangan kiri ada ekonomi, tangan kanan kemanusiaan. Ini nggak bisa salah satu dimenangkan, harus bersama-sama. Iya, tapi masalahnya itu kan kapan kita mau melakukan katakanlah upaya untuk pemulihan ekonomi ini gitu, atau kapan kita mau melakukan relaksasi dari sisi penerapan aturan di kesehatan ini gitu kan. Ya. Nah, ini saya kira yang harusnya menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Nah, saya kira dari sisi kesehatan itu kan sudah ada indikator-indikator ya yang bisa digunakan
menentukan apakah relaksasi ini atau perjalanan menuju new normal ini bisa dilakukan. Nah, kemarin tuh ada artikel yang ditulis oleh Paul Krugman di New York Times itu yang basically yang secara argumen itu mengkritik apa yang dilakukan oleh Donald Trump. Ya. Tahu mereka Donald Trump, Presiden Trump itu kan membuka perekonomian ya di Amerika Serikat itu ketika pandemi itu sendiri belum menunjukkan adanya pelandaian ataupun terkelola ataupun terkontrol dengan baik. Gitu. Ya. Nah, karena apa? Karena kalau misalnya ekonomi dibuka, kemudian itu akan terjadi second wave gitu. Nah, itu yang akan jadi korban pun ekonomi sendiri gitu kan. Nah, jadi istilahnya dia itu adalah ya kalau kita buka ekonomi, tapi ekonomi sendiri itu akan membunuh kita gitu loh. Nah, apakah kita akan bergerak ke sana atau kita harus secara sabar gitu melihat dulu berbagai indikator kesehatan ini bagaimana performance-nya ya, baru kemudian dilakukan pergerakan ke arah new normal itu sendiri. Gitu. Jadi saya kira kita harus memang melihat ini secara bijaksana, secara hati-hati ya. Jangan mengambil langkah-langkah yang akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari lah. Ada istilah second generation problem ini gitu kan. Nah, ini yang akan saya kira harus kita cermati dengan baik gitu. Saya kira itu mungkin Pak Gita sekedar komen singkat. Oke. Ya. Pak Tirta tadi bisa menanggapi apa yang disampaikan ekonom Indef Dr. Fadil Hasan. Ya, terima kasih. Salam hormat Bang Fadil. Memang pilihan sulit ya, tadi Pak Dubes Mulyaman sampaikan sepertinya dua hal itu harus berjalan seiring, tapi mungkin hampir tidak, sulit sekali karena ya ada yang mengatakan ada rezim yang mengatakan gak bisa, beresin dulu nih, dihentikan dulu wabah penyebarannya gitu. Ya, jadi sebenarnya mungkin kalau ini kan sudah 3 bulan ya, mungkin kita bisa melihat, walaupun mungkin belum ada pelandaian, tapi kita melihat sebenarnya kalau konteks pemerintah sudah bisa melihat beberapa situasi yang kalau dilepas nggak apa-apa gitu ya, masih terkendali. Kalau mungkin saya menawar pandangan teoritis itu ya bisa kita lepas, tapi kita kan tanggal 8 Juni ini sudah mulai beberapa kantor sudah mulai new normal ya. Nah, bagaimana instalasi-instalasi publik yang kalau nanti terjadi second wave itu kita sudah siap gitu. Nah, atau mungkin pendekatannya lebih pada herd immunity itu ya. Nah, walau kalau melihat di beberapa kantor kan protokol ataupun Pemda protokolnya udah ketat tuh. Kalau punya penyakit ini dan itu tidak boleh masuk. Kita tunggu dulu 50% masuk. Nanti kalau yang ikut menaik public transportation harus ada protokol-protokol. Nah, saya kira ada isu juga usia gitu ya. Yang usia. Ya, betul. Usianya Tirta boleh datang, usia saya ke Pak Mulyaman dan Pak Makarim nggak boleh karena lebih rentan gitu. Iya. Nah, jadi menurut saya ini mungkin kenormalan yang baru itu memang dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan ya. Dan tadi Pak Gigin sampaikan kalau di Jepang itu pakai masker kan udah sebagai satu kebiasaan sehari-hari. Dia sedang ada COVID. Oh iya, Anda juga sekolah Jepang ya? Iya, jadi itu sudah biasa, dan persinggungan di mana tuh Shibuya itu ya memang sangat padat tapi tidak persinggungan. Nah, tapi mungkin jadi kalau saya lihat Jepang ini mungkin lebih pada kultur dan lain-lain ya. Itu mungkin kita nggak bisa bandingkan lah dengan kita. Nah, tidak bisa diglobalkan gitu ya. Standar Jepang gitu. Sulit. Standar Jepang itu sulit sekali. Compliance luar biasa gitu ya. Nah, kalau saya melihat kembali pada pertanyaan seperti apa, ya kita secara ekonomi kan tidak kuat ya. Secara bisnis kan kita nggak banyak pengamat dan tidak mungkin bertahan. Dan kalaupun nanti mau bertahan kan yang kena dampak terbesar kan dikasih stimulus tadi, Pak Dubes sudah sampaikan juga stimulus keuangan. Tapi sampai kapan, berapa lama kan? Nah, ini kan pertanyaan seperti itu. Pemerintah juga sudah merealokasi budget segala macam. Nah, kan sekarang yang kita tahu mungkin
semester pertama ini mungkin masih bisa bertahan, tapi semester kedua kalau memang mau diteruskan atau sampai akhir tahun apa kita bisa bertahan gitu. Nah, saya menduga, saya memperkirakan ini pemerintah melepas 8 Juni sampai mungkin lihat 1-2 bulan, kita lihat kalau memang itu bisa terus bergerak rodanya sedikit demi sedikit gitu, dengan tidak mengurangi penularan yang positif ya. Nah, dan memperkuat instalasi-instalasi publik yang siap pemeriksaan dan menggunakan protokol kesehatan buat kita yang bekerja, mungkin di situ akan ada kenormalan baru. Tidak ada yang punya resep yang sama ya, walaupun kalau beberapa negara itu dilepas sakit ya. Kalau nggak salah di Prancis ya Pak Dubes ya, ada dibuka ke sekolah 70 orang, kemudian siswanya kena sakit gitu. Nah, pasti nanti akan ada fenomena seperti itu di negara kita. Tapi mungkin kalau instalasi publik dalam hal kesehatannya siap, mungkin kita bisa kurangin ya. Itu mungkin observasi saya, Bang. Ya. Terima kasih. Pak Dubes. Ya. Kan kalau tadi yang disampaikan Pak Fadil yang juga ditanggapi oleh Pak Tirta tadi kan artinya begini. Memang ini satu, tidak pernah ada pelajaran tentang krisis ini, tetapi yang kedua mungkin waktunya negara-negara tadi berbenah pada kapasitas domestik, terutama kita kan salah satu negara besar, jumlah penduduknya 5 besar gitu. Dan selama ini kan para ekonom termasuk Anda dan kolega Anda gitu mengatakan bahwa ya kita impornya terlalu besar gitu. Mungkin negara-negara Eropa juga sekarang berbicara itu, dan kalau mereka kan kerjasama dalam satu kontinen itu mungkin lebih memudahkan dibanding kita gitu. Nah, apa yang bisa kita pelajari termasuk misalnya bagaimana respon negara-negara Eropa sekarang dalam situasi ini, di mana ya kalau dia sendiri-sendiri sudah pasti setengah mati, tapi kalau dia bareng-bareng, masing-masing punya urusan sendiri-sendiri dulu di domestiknya gitu. Jadi ya, agak-agak dilematis. Iya, mungkin saya ambil ilustrasi ya, Ican ya. Kalau ada satu negara penduduknya cuma 5 orang ya. Kemudian saya mengatakan nggak usah kerja di rumah semua, gaji Anda saya jamin. Mungkin mereka nurut ya. Oh iya, oke. Saya mau tambahkan sedikit informasinya. Iya. Ada sahabat saya di Inggris mengatakan sejak hari pertama perusahaan itu langsung perusahaan hanya wajib membayarkan 25% dari salary, 75% negara. Iya, betul. Ya, artinya ya seperti saya tadi sampaikan, mereka punya kapasitas besar untuk melakukan itu ya. Sementara negara-negara berkembang, negara Afrika, negara Asia Pasifik itu kan tidak seleluasa mereka ya untuk istilahnya menjamin penduduknya untuk stay home ya misalnya. Kemudian mungkin bisa fokus kepada masalah kesehatan dan seterusnya. Tapi kan bisa kita saksikan negara sebesar apapun mereka juga tidak sanggup ya, karena akan melibatkan begitu banyak dana ya, sehingga mereka juga mulai dengan program bertahap bagaimana pelonggaran itu dilakukan dengan catatan protokol itu harus dipatuhi, kemudian masyarakat teredukasi dan lain sebagainya, tadi sudah banyak disinggung. Jadi saya pikir tahapan-tahapan itu tentu saja ibarat matriks itu antara dua aksis itu, satu sejauh mana containment bisa berhasil dan belum berhasil, sementara aksis berikutnya itu adalah kapasitas kita di dalam menghandle, sehingga dengan demikian pilihannya nanti ada di 4 kuadran itulah ya, kita pindah dari kuadran 1 ke kuadran 2 dan lain sebagainya, apa yang perlu dilakukan, instansi apa yang harus kita dahulukan dan lain sebagainya. Saya kira ini manajemen yang nantinya mau tidak mau harus ditempuh ya. Saya kira kita tuh sama extent saya melihat sudah melakukan itu ya. Cuma memang tentu saja saya katakan setiap negara punya dinamika domestik yang berbeda. Apalagi tadi juga disinggung bauran antara isu politik, isu ekonomi dan lain sebagainya juga berbaur menjadi satu. Jadi dinamikanya menjadi begitu kompleks ya. Seperti yang saya saksikan di Uni Eropa ya. Uni Eropa mungkin salah satu yang relatifly boleh saya katakan berhasil, walaupun di sana sini terus terang masih banyak hal-hal yang diributkan di dalamnya ya, karena
Uni Eropa itu mulai dari negara maju sampai negara-negara Eropa Timur yang masih boleh dikatakan berkembang dengan prioritas dan agenda yang berbeda-beda ya. Lumayan karena kemudian kesepakatan moneternya sudah tercipta, tapi kemudian ketika mereka mengatakan mari kita buat pandemic bond, sampai hari ini mereka belum sepakat ya, belum sepakat. Jadi agak karena kerepotan di rumah masing-masing juga belum bisa diberesin. Iya, apalagi kan pandemic bond itu terkait dengan isu fiskal. Fiskal itu kan isu politiknya jauh lebih banyak. Sehingga kemudian siapa yang harus dapat lebih banyak, sektor apa yang harus didahulukan itu tergantung tarik ulur lobby dan lain sebagainya. Jadi dan apalagi negara-negara itu rata-rata sistemnya parlementer yang jauh lebih dinamis daripada presidensil, dan apalagi seperti Cina yang near demokrasi. Betul. Akhirnya yang maju berperan sekarang ini adalah ECB ya, European Central Bank, yang berkali-kali ini udah yang kedua kali menstimuli ekonomi dengan stimulan-stimulan baru tambahan ya, yang menurut saya kemudian ya mau tidak mau harus central bank yang harus turun karena kesulitan rigiditas di sektor fiskal yang tidak mudah karena membaurnya isu-isu lain di dalamnya. Nah, oleh karena itu paling tidak kita melihat itu berhasil dilakukan di Eropa ya. Mereka all out dengan biaya yang sangat besar. Dan saya kira ini mungkin bisa menjadi model ya bagi regional lainnya ya, bagaimana kemudian prioritas-prioritas itu dicari sedemikian rupa sehingga kemudian otoritas setempat lah yang paling tahu sebetulnya. Karena kesiapan sektoral dan lain sebagainya tentu saja kan data dipegang oleh otoritas, sehingga dengan demikian mana yang harus didahulukan menurut saya lebih banyak sangat lokal jadinya. Oke. Kita masih punya satu sesi terakhir yang akan merupakan konklusi, tapi memang saya langsung sedih membayangkan di negara yang saya tinggali orang sedang berkelahi tentang data. Jadi ibaratnya persoalan kita hulu betul itu. Jadi karena tanpa data yang lebih baik tentu kita sulit untuk membayangkan solusinya. Siaran dari rumah dari perspektif Indonesia akan segera kita akhiri dengan satu sesi lagi. Pastikan Anda masih bersama saya Ican Loleba, ada Pak Mulyaman Haddad langsung dari Swiss, ada Pak Tirta Bersama, ada Pak Makarim Wibisono, tadi juga bergabung Pak Gigin Praginanto, Pak Fadil Hasan, dan beberapa teman yang hadir di sini, baik para teman-teman pejabat yang tentu saya tidak mungkin minta bicara karena mereka adalah pejabat formal, juga ada teman-teman wartawan yang terus bersetia, teman-teman dosen dari seluruh Indonesia. Kita istirahat satu sesi terakhir. Ya, Smart Listeners dan juga sahabat Sonora serta semua pendengar dan pemirsa kami di YouTube, di Facebook, dan juga di audio streaming. Masih dari rumah, kami siaran dari rumah, walaupun rumah kami beda-beda, termasuk beda lokasi serta beda harganya gitu ya. Kita akan lanjutkan tema kita dunia dan new normal, sebuah kosakata baru yang barangkali segera dengan cepat menjadi konsumsi publik karena kita tahu media sosial begitu melakukan penetrasi yang cepat. Pada sesi terakhir ini saya ingin berikan kesempatan yang pertama kepada Pak Makarim Wibisono. Pak Makarim masih bergabung, Pak Makarim? Halo? Oke, kalau Pak Makarim lagi ada keperluan sebentar, saya ke Prof. Tirta dulu terkait dengan tema kita ini, apa yang yang bisa kita lihat dari bentuk-bentuk penanganan dan kerjasama global. Karena nomor satu memang semua orang harus mengutamakan rumah sendiri, beresin di rumah sendiri baru kita ke tetangga, kan kira-kira gitu. Kalau kita dalam satu komplek, kita nggak mungkin menjaga keamanan seluruh komplek kalau keamanan dalam negeri tidak. Kita tidak mungkin membereskan masalah kesehatan di komplek kalau rumah kita di dalam penghuni kita belum beres. Tetapi yang kedua, seringkali seperti kata Pak Mulyaman dan juga narasumber lain, sebagian mengatakan bahwa ya ada negara yang tidak terlalu kuat, baik secara teknologi, secara ekonomi, dan secara kesehatan gitu. Namun ya nggak bisa ditunggu, virusnya kan bekerja terus virusnya ini tidak pernah kehabisan energi untuk terus melakukan serangan. Nah, bagaimana Prof. Tirta? Apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini? Dan kita mau new normal tentu,
ada yang mengatakan tanggal 5, tanggal 8, apapun itu, tetapi ya itu persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan oleh kita, bukan hanya sebagai pemerintah, tetapi sebagai masyarakat. Ya, baik. Mungkin saya memulai yang dari tataran global sedikit ya. Mungkin karena mungkin di situ ekspertis saya juga. Yang pertama kita harus mulai revitalisasi tata kelola global tadi seperti apa. WHO mau ditata ulang ya. Kemudian duduk bersama antara para stakeholders, pemimpin negara, para pemimpin MNC ya, perusahaan-perusahaan farmasi seperti ada G20, ada World Economic Forum, sebenarnya kan udah mulai. Jadi saya orang yang percaya bahwa lebih baik ada forum untuk berdiskusi, bertukar pikiran daripada itu ditutup sama sekali gitu. Jadi saya mendukung kerjasama dibanding konflik atau isolasi gitu ya. Nah yang kedua di tataran nasional ini merupakan tes ya dari pemimpin negara gitu. Nah di kita juga lebih baik kita apresiasi gitu pemerintah yang sudah melakukan gini. Saya melihat kebijakan-kebijakan dilakukan pemerintah itu pasti punya pertimbangan pro kontra, positif negatif gitu ya. Dan memang tidak ada yang bisa menyenangkan semua orang lah kira-kira. Tapi saya berharap mungkin sudah berpikir Pak untuk yang greater good gitu ya. Nah itu kemudian yang ketiga tentu kita lihat justru di level masyarakat kita tidak bisa, saya juga percaya bahwa kita tidak bisa semata-mata menunggu dari pemerintah saja. Nah aktivitas kita atau inisiatif kita justru saya melihat gerakan akar rumput ini menarik Bang Ican. Jadi kemarin apalagi di awal-awal ya, kebetulan waktu itu juga waktu bulan puasa gitu ya, ketika mungkin tetangga-tetangga kita di luar kompleks kita atau kalau kita tinggal di perkampungan itu melihat kebutuhan tuh real bahwa mereka nggak bisa makan tadi, UMKM dan pengusaha-pengusaha kecil itu real gitu. Nah bagaimana upaya-upaya semacam volunteerism ya, social capital kita kasih mereka perhatian, sumbangan baik itu direct transfer maupun apapun bentuknya itu sangat membantu. Nah memang artinya gini, rasa humanisme kita dimunculkan gitu. Ini mengetuk kita. Itu kalau dimunculkan saya kira memperkuat daya tahan ya, resiliensi dari kita sebagai masyarakat. Nah, terakhir saya mendukung bahwa kalaupun kita masih akan kembali bekerja nanti setelah tanggal berapa 5 atau 8 ya atau tanggal 15 ya, itu memang sebaiknya protokol-protokol kesehatan kita ikutin gitu. Nah kita dorong tempat kita bekerja untuk menerapkan itu, walaupun dengan segala kekurangannya ya. Nah ini kan. Dan itulah yang disebut new normal tadi ya. Ya saya kira artinya begitu. New normal ya. Tidak seperti dulu gitu ya. Oh tidak akan pernah kembali seperti dulu. Ini mungkin juga sedikit kalau boleh di dunia pendidikan pun saya menduga ya tidak akan kembali kita semacam klasikal dulu Bang. Jadi mungkin pasti akan ada mendorong penggunaan teknologi lebih banyak. Seperti sekarang ini ternyata kan kita lebih efektivitas kita bisa debat, tapi dengan mempertemukan Pak Makarim, mempertemukan Pak Mulyaman, mempertemukan Bang Fadil itu kan dalam satu forum yang dulu mungkin sulit sekali kan. Dan bahkan Pak Gigin dengan baju olahraga naik sepeda bisa kita interview soal yang berat ya. Itulah. Saya membayangkan di kelas ya. Ini kan saya karena di kampus di kelas misalnya mau wawancara Pak Dubes Mulyaman gitu yang dari Swiss, itu teman-teman yang di kelas langsung bisa dapat. Itu kan kalau ngundang beliau ke kampus kan schedule-nya udah susah gitu Bang ya, Pak Dubes. Nah, saya membayangkan itu new normal yang memang tidak kembali seperti dulu. Nah, equilibriumnya seperti apa? Nah, itu yang akan kita cari sama-sama. Mungkin itu Bang sedikit dari saya. Terima kasih. Terima kasih Profesor Tirta. Pak Mulyaman Hadad, nampaknya Pak Mulyaman akan memberikan closing statement karena Pak Makarim terputus lagi sambungannya. Silakan. Iya, makasih Pak Ican. Saya kira juga kita harus bantu pemerintah ya. Paling tidak karena apa yang dilakukan menurut saya sudah inline dengan apa yang juga dilakukan oleh negara-negara lain ya di dalam merespon ini. Saya melihat paling tidak ada semacam generic respon ya. Yang ini dilakukan baik di negara maju, di negara berkembang. Yang pertama adalah menjamin tetap berjalannya essential sector atau essential activity ya. Saya kira itu dilakukan di mana-mana dan kita di Indonesia juga melakukan. Kemudian juga memberikan resources yang mencukupi terutama bagi mereka yang paling terpukul dari krisis ini.
dan itu juga sudah dilakukan ya. Kemudian yang ketiga itu menghindari disrupsi terhadap perekonomian lebih jauh ya, dengan melakukan misalnya restrukturisasi dan lain sebagainya. Itu juga sudah dilakukan. Ya tentu saja generic model ini menurut saya tentu saja seperti saya sampaikan tadi, implementasinya di satu tempat di tempat lain itu berbeda-beda karena ada domestic issues-nya ya. Ada gradasi juga penerapannya ya. Ada gradasi, tapi saya kira kita akan belajar ya, takes time untuk belajar, dan kemudian menurut saya yang penting komitmen bersama bahwa kita harus keluar dari krisis ini, itu harus betul-betul kita peroleh agar kemudian bisa lebih cepat. Saya paling tidak misalnya bisnis lah, sektor usaha ini juga harus membantu pemerintah, karena tidak mungkin seperti tadi Prof. Tirta mengatakan, tidak mungkin pemerintah berjalan sendiri. Sektor swasta ini kan bisa mengedukasi customer-nya. Sektor swasta ini, terutama bisnis ini, harus menciptakan model bisnis baru kalau dia ingin tetap bisa bertahan di new normal ini. Nah, model bisnis baru seperti apa? Ya tentu saja yang kemudian bisa sejalan dengan rencana-rencana perubahan yang juga dilakukan oleh pemerintah. Penciptaan bisnis model oleh kalangan bisnis ini sekarang sangat diperlukan. Ya, orang sudah mulai bicara digital, orang sudah mulai bicara commerce dan lain sebagainya. Nah, model bisnis ini itu sangat menentukan apakah bisnis itu bisa bertahan atau tidak di new normal ini. Dan dengan wabah ini kelihatannya migrasi serta transformasi kita cepat sekali ya. Terpaksa. Ya itu, dan itu harus direspon oleh bisnis. Apa implikasi bisnisnya? Kalau misalnya kita harus sering cuci tangan, ya buat mereka yang punya sense of business yang kuat, ya tentu saja dia bikin sesuatu yang akan mendukung orang sering cuci tangan kan? Ya. Bisnis model seperti apa? Nah, hal seperti itu menurut saya harus disikapi. Misalnya di depan pintu pagar, depan pintu rumah digantungkan ado yang cuci tangan lebih cepat gitu, lebih gampang gitu. Nah, oleh karena itu bisnis model itu sangat ditunggu oleh kita semua, terutama biasanya kalangan swasta. Bisnis ini jauh lebih responsif terhadap menjawab itu, dan biasanya mereka sangat inovatif juga. Nah, ini yang saya kira juga seperti itu, termasuk misalnya pengaturan jarak di depan restoran. Itu kan semua juga bukan cuma pemerintah yang mengatur, karena customer itu kan nanti punya experience ya ketika dealing dengan bisnis itu. Nah, bagaimana bisnis itu menciptakan experience yang kemudian sejalan dengan physical distancing dan lain sebagainya, menurut saya sangat ditunggu. Jadi apa yang diperlukan dari kalangan bisnis agar tetap juga survive, saya kira perlu terus kita dorong. Dan kalangan diplomat seperti saya juga dihadapkan dengan situasi yang sangat berubah. Ini juga penting ya. Pak Dubes Makarim tadi sudah mengatakan tatanan global, Prof. Tirta tadi juga mengatakan tatanan global sudah berubah. Apakah kemudian model diplomasi kita masih seperti yang lama? Apa yang perlu menjadi agenda dan prioritas baru? Saya kira ini juga tantangan bagi para diplomat di seluruh. Dan harus belajar cepat. Tidak bisa tunggu-tunggu. Harus belajar cepat ya. Kemudian bagaimana diplomat bisa memanfaatkan soft power diplomacy ya, karena sekarang ini kan orang bicara science, orang bicara teknologi. Apa yang bisa dilakukan oleh para diplomat ini untuk mendorong soft power diplomacy? Sejauh mana para diplomat bisa memanfaatkan teknologi? Kemudian bagaimana diplomat bisa memawahi diplomasi kesehatan? Masih banyak lagi yang saya kira harus direspon. Jadi saya kira demikian Pak Ican. Terima kasih banyak. Pak Dubes, terima kasih banyak sudah memberikan banyak pada kita pada kesempatan kali ini, juga Pak Makarim Wibisono, Pak Tirta, Pak Gikin, Pak Fadil, dan teman-teman yang hadir sejak tadi bersetia sejak jam 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai jam 11, dan juga yang mendengarkan di 2 jaringan radio Smart FM serta Sonora, dan juga yang memantau kita di YouTube serta Facebook. Ada yang menarik begini, saya membayangkan dulu orang naik pesawat, begitu pesawatnya stabil, orang bisa merokok.
ya kan, kalau dulu tempat merokok. Orang masuk bioskop dulu mungkin zaman-zamannya Pak Mulyaman, zaman Pak Tirta udah gak ketemu tuh. masuk bioskop orang ngepul aja. Ya kan, ngebul gitu. Tapi hari ini kalau ada orang mau begitu dianggap gila, tidak normal. Atau orang bawa rokok di pesawat sudah gila. Tapi kan dulu biasa sekali naik pesawat begitu stabil orang merokok. Nah, jadi yang mau saya katakan, dunia berubah selalu, ada yang drastis, ada yang perlahan-lahan, tetapi kehidupan kan tetap berjalan, dan manusia ini atau Homo sapiens punya kemampuan beradaptasi yang luar biasa, dan kita berharap ini juga terjadi sekarang, walaupun para pengendali pemerintahan di seluruh dunia pusing. Jadi yang pusing bukan hanya Pak Jokowi, seluruh pemimpin dunia sedang pusing. Nah, marilah kita bersama-sama mengatasi dengan cara yang bisa kita lakukan di tempat seperti tadi kata Prof. Tirta. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah bergabung di diskusi. Terima kasih, sama-sama dari kita. Dan Pak Mulyaman, selamat melanjutkan istirahat kalau mau istirahat karena ini weekend gitu. Teman-teman jurnalis yang sudah tahu aja. Iya dong. Teman-teman jurnalis yang sudah bergabung sejak tadi juga terima kasih banyak. Smart FM, Populi Center dan juga Demak Senayan mengucapkan terima kasih. Kita akan jumpa pekan lagi. Jangan lupa siaran ulangannya akan disiarkan di jaringan Radio Smart FM besok hari Minggu jam 4 sore atau 16 sampai 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Chano Lembah, sampai jumpa. Goodbye from now. Prof. Tirta. Telah Anda simak Perspektif Indonesia. Perspektif Indonesia. Perbincangan